Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Summa shadaqallahul 'adzim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Banyak perintah Allah mari sama kita kerjakan, dan banyak pula larangan-larangan Allah mari sama kita tinggalkan. Dengan demikian mati kita meninggalkan dunia ini membawa iman dan takwa kepada Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal menghadap pulang kembali kepada Allah adalah takwa. Yang kedua, selawat beriringkan salam berdaunkan iman tak jemu dan tak bosan. Mari selalu senantiasa kita basahi bibir kita untuk mengucapkan selawat kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Sekuntum bunga sedang mekar indah dipandang saat purnama. Bapak Ibu apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sungguh enak makan pepaya, pepaya dimakan dibelah dua. Dari sini kelihatan wajah Bapak Ibu bercahaya. Insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Amin. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang besar tak bisa kami himbau gelar, yang kecil tak bisa kami sebutkan nama. Namun siapapun yang datang ke rumah Allah, ke masjid Allah, maka mudah-mudahan ridho, berkah selalu Allah berikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada siang yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia, hari yang mulia, bulan yang mulia, saya ingin menyampaikan 9 golongan orang-orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasanya yang tidak diterima, Ustaz? Ada. Maka pada kesempatan kali ini 9 yang ingin kami sampaikan. Kenapa Ustaz suka sekali menyampaikan itu? Angkanya itu ganjil 9. Entah 10, entah 12, 4 gitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dari hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Innallaha witrun. Allah itu tunggal, Allah itu tak berbilang. Yuhibbullah witra. Allah suka dengan bilangan-bilangan ganjil. Maka ibu pernah dengar orang tua kita dulu bilang, kalau kita mencukur kepala anak, cari siapa yang menggunting kepala anak 5, 7, 11, 3 yang ganjil-ganjil. Bahkan mungkin kita pernah dengar kalau kita makan kurma, makanlah bilangan yang ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kenapa rupanya? Allah itu tunggal, esa tak berbilang. Maka Allah senantiasa menyukai bilangan-bilangan ganjil. Saya mau tanya, Bu, Bu, Asmaul Husna itu ada berapa? 99. 99 itu ganjil atau genap? Ganjil. Kita subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali? 33. 33 itu ganjil atau genap? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33. Ganjil. Itulah kenapa saya pilih ganjil.
Saya sering sampaikan, langit ini Allah ciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan Allah juga menciptakan surga, Bu. Allah ciptakan juga neraka. Kalau kita tengok jumlah neraka, berapa jumlahnya? 7. Yang pertama nama nerakanya Hutomah, Hawiyah. Kemudian Jahim, Jahannam, Sakor. Kemudian Wail, Sa'ir. Ada berapa? 7. Lagu-lagu mengaji itu ada berapa jumlahnya? Tengok. Bayati, Hijaz, Nahwan, Shika, Ras, Soba, Zaharka. Ada berapa? 7. Belajar kita menulis Al-Quran, khotnya itu ada berapa tulisannya? Tengok, hitung. Naskhi, Kufi, Rib'ah, Diwani, Diwani Jali, Sulus, Farisi. Ada berapa? 7. Kenapa ini semua? Orang yang pergi ke tanah Mekah, umrah, ketika itu tawaf. Tawaf itu jarum jam. Kalau muter itu dari mana? Dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Jarum jam. Jarum jam itu berputarnya dia dari kiri ke kanan. Tetapi kalau kita tawaf berarah jarum jam, berarti dari kanan ke kiri. Begitulah kalau kita menulis Arab. Nulis Arab itu dari tangan mana? Dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri? Kanan. Tetapi kalau tulisan bahasa Indonesia dari kiri. Maka ada cerita, tak betul tak tidak, orang pergi dia naik haji, kemudian dia beli kaos. Bacaan kaos itu dijamin tidak luntur. Rupanya dia balik ke hotel, dicuci luntur. Dia komplain sama orang Arab, ente macam mana jual baju? Ini tulisan sablonnya dijamin tidak luntur, tapi saya pulang ke hotel luntur. Lalu apa kata orang Arab tadi? Ente kan orang Indonesia, membaca menulis dari kiri ke kanan. Kami orang Arab, membaca menulis dari kanan ke kiri. Berarti luntur tidak dijamin. Nah, karena puasa mungkin agak lama ketawanya. Ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja yang ingin kami sampaikan, 9 golongan atau 9 macam orang yang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepiting menjepit kerang, kerang dijepit di balik batu. Pasang kuping Bapak Ibu terang-terang, biar saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki ataupun perempuan, memasukkan benda ke dalam 5 lubang pada tubuh kita manusia. Apa itu lubangnya, Ustaz? Yang pertama adalah mulut. Apa, Bu? Mulut. Nah, yang kedua adalah hidung. Yang ketiga adalah telinga. Yang keempat kubul dan dubur. Kubul depan, dubur belakang. Tak usahlah saya jelaskan, sudah tahu mungkin ibu-ibu. Jadi kalau masuk dalam 5 lubang ini, benda apapun, baik cairan, benda keras, maka batal hukumnya. Mungkin udah banyak bertanya nih, jadi selamanya aku batal lah memasukkan tangan. Nah, maka akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, mulut. Masuknya benda ke dalam mulut, kalau dia lewat daripada tenggorokan, masuk dia ke dalam, maka itu batal. Jadi kalau ibu-ibu bulan puasa masak, kami Ustaz masak nggak tahu ini rasanya udah cukup belum manis asamnya. Kami coba Ustaz pakai lidah, boleh tidak? Boleh. Cuman hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau ibu takar, ibu taksir, ya Allah aku puasa, aku titipkan rasa lezat di dalam masakanku, bismillah, insya Allah pasti enak. Tapi jangan mentang-mentang dibilang Ustaz hukumnya makruh. 5 kali Bu macam masak,
masakan ibu 5 macam, 5 ibu tes. Terakhir ibu telan semua, batal lah puasanya. Boleh dicoba, boleh dites, tapi ingat cukup dipangkal lidah, habis itu keluarkan balik. Jadi kalau kami wudhu gimana Ustaz? Nah inilah bedanya wudhu sama kita mentes atau mencoba makanan yang kita masak. Kalau wudhu itu sunnah. Jadi ibu jangan mentang-mentang puasa ngambil wudhu, kumur-kumur itu dilewatkan, jangan. Pertama basuh tangan sampai pergelangan. Setelah itu hidung. Setelah hidung baru mulut. Ketika mulut itu jangan ibu lewatkan. Jangan mentang-mentang puasa ibu terus lewatkan. Paham? Yang pertama apa? Basuh tangan. Kedua apa? Mulut dulu ya. Mulut baru hidung ya. Mulut baru hidung. Jadi ketika membasuh mulut itu jangan langsung hidung. Membasuh mulut itu jangan langsung kita lewatkan ke hidung, tetapi mulut itu kita juga kumur-kumur, dan itu sebagian dari sunnah. Adapun yang tersisa di rongga mulut, di gigi, maaf, itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Itulah sunnah. Kalau ibu masak, ibu coba makanan, tiba-tiba musim hujan, petir menyambar, dia tetelan ibu, batal puasa ibu. Tetapi kalau kumur-kumur, tetelan galibun, karena itu sunnah, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Itu bedanya. Kalau sunnah ada terjadi sesuatu yang kita tak ada unsur sengaja di dalamnya, maka ketika tertelan itu namanya rezeki dan dimaafkan. Sama macam ibu puasa, tiba-tiba minum, batal tidak puasanya. Kalau tak ada sengaja di dalamnya, maka lanjutkan puasanya dan itu dimaafkan. Tapi jangan mentang-mentang udah masuk di mulut diingatkan sama bapak, loh kan puasa mak, udahlah aus sekali ya, itu batal puasa ibu. Tapi kalau tak ingat sama sekali, maka nilai puasanya sah dan dilanjutkan saja. Ustadz, kalau kami menelan ludah batal tidak? Nah bu, kalau menelan ludah batal tidak? Enggak, dengan catatan ludah sendiri. Tapi kalau ludah itu udah jatuh, dia udah keluar dari mulut kita, kemudian kita masukkan lagi, nah itu batal. Walaupun ludah kita sendiri, air liur kita sendiri, tapi kalau sudah dia keluar, sudah jatuh, maka batal hukumnya. Kemudian maaf, air liur orang lain. Contoh, siapa ini Ustadz? Maaf, ini majelis suci, masjid suci. Bukan maksud fikih itu harus jelas. Misalnya ada pengantin baru, kemudian tertukar air liur masuk, maka batal hukumnya. Paham bu? Paham? Paham? Nah, kalau paham gini senang saya. Jaleh. Jaleh kata Pak Haji. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk segala benda ke dalam tubuh melalui rongga mulut, maka batal hukumnya. Maka kalau udah masuk gitu dah, tak usah lagi puasa, makan lontong ya. Makan nasi sup terserah lah, makan serabi, makan pula cendol, minum suka hati. Kemudian apa lagi Ustaz? Masuknya cairan atau benda ke dalam rongga hidung sampai dia ke dasar, sampai ke dalam sini, maka batal hukumnya. Jadi kalau cuman memasukkan jari, maaf, membersihkan kotoran di dalam lubang hidung boleh. Maka kabar gembira orang-orang yang suka mengorek hidung, tak batal puasanya. Tak batal. Tak batal. Tapi kalau memasukkan air, karena air itu bisa masuk dia ke mulut, salurannya ada sambungannya sampai ke mulut, bisa tembus. Dan kalau kita telan itu, maka tak boleh, batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah lubang telinga. Memasukkan air bahkan bisa membuat kita itu merasa tak haus, maka hukumnya batal. Tapi kalau cuman kita membersihkan kotoran telinga sama macam hidung, boleh hukumnya. Kemudian yang keempat, memasukkan cairan ataupun benda ke dalam dua lubang, yaitu
kubul dan dubur. Maka maaf, ketika kita istinja cukup dibersihkan saja, jangan terlampau dimasukkan. Kadang nanti kalau dimasukkan khawatir kita dapat membatalkan puasa. Kenapa? Ketika kita membasuh dubur itu harus sewajarnya saja. Jangan mentang-mentang gitu terus nggak bersih basuhnya, harus bersih. Paham Bu? Baru masuk kita yang kedua, apa itu Ustadz? Puasanya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyuntikkan sesuatu cairan yang mempengaruhi tubuh. Contohnya dia puasa lemas, sebab masuk cairan itu ke dalam tubuh membuat tubuhnya kenyang, membuat tubuhnya fit, maka batal puasanya. Jadi kalau orang pakai infus itu batal tidak Ustaz? Batal puasanya. Tapi kalau untuk mengobati sakit, misal dia puasa untuk mengobati sakit dalam dirinya, contohnya perutnya kalau tak diobati rasanya entah cemana, mungkin bisa menyebabkan dia batal puasanya, maka itu boleh. Itu ada keringanan karena menyelamatkan dari bahaya. Tapi kalau untuk biar supaya semangat, maka kalau gitu banyak orang-orang kaya nanti tak puasa. Kenapa? Cukup disuntikkan aja, cukup dimasukkan cairan, udah semangat, hilang laparnya. Paham? Udah berapa dua, masuk yang ketiga. Yang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah muntah dengan sengaja. Ada rupanya orang muntah dengan sengaja, ada. Contohnya orang sengaja pergi ke tempat-tempat yang bau, yang memang baunya tak enak di hidung, jalan dia ke situ muntah. Tapi kalau hanya pengantin baru, masih anak-anak pertama, ngidam, muntah, tak apa-apa, lanjutkan aja puasanya. Jangan mentang-mentang dibilang muntah gini, makan kolak pula, jangan. Lanjutkan aja puasanya. Tetapi kalau dia sengaja memuntahkan, dimasukkannya jarinya ke dalam mulutnya supaya muntah, maka batal hukumnya. Tapi kalau dia pening kepalanya, perutnya mual, muntah, dia sedang puasa, lanjutkan aja puasanya. Paham? Udah tiga. Yang keempat, yang puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Apa itu Ustaz? Berjima. Apalagi bahasanya bersenggama di bulan suci Ramadan, maka batal puasanya. Paham Bu? Paham? Jadi kalau ada suami istri yang sudah menikah, puasa dia suami istri, kemudian melakukan jima, maka batal puasanya. Dan ketika itu kalau dia sedang berpuasa, menurut mazhab Syafi'i, yang kena kafarat adalah suami. 60 hari. Jadi yang kena kafarat itu suami. Kafarat itu apa Ustaz? Kafarat itu adalah menutup. Apa yang ditutup? Ketika kita berpuasa, kita melakukan hubungan jima, maka yang ditutup itu kafarat itu. Apa itu? Membayar 60 orang miskin, diberi makan 1 hari. 1 hari diberikan, ada 60 orang miskin diberikan makan 1 hari selama 60. Itu jangan langsung mengambil yang ketiga. Dia ada 3. Yang pertama, bebaskan budak hamba sahaya. Sekarang ini tak ada lagi perbudakan, maka tak berlaku lagi yang pertama, tinggal yang kedua dan yang ketiga. Apa itu yang kedua? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Batal puasa lagi, batal puasa lagi, batal puasa lagi. Kalau tak sanggup juga dia, baru beri makan 60 fakir miskin. Beri makan 60. Berat betul Ustaz, begitulah kafaratnya. Maka jangan pernah melanggar yang keempat. Apa itu Ustaz? Berjima di bulan suci Ramadan. Tetapi maaf, misal nih, di antara orang yang boleh tidak berpuasa ada 9 juga. 1 di antaranya adalah orang yang berpergian. Contoh, kita tinggal di Medan, kampung awak di Bukit Kumbuah, Pai Kasinan, malam di jalan, tak lagi di sini kita.
Jadi ketika kita sampai di tengah jalan melewati 80 km, maka ada keringanan, boleh kita tak berpuasa. Inilah disebut dengan musafir. Apa Bu? Musafir, bukan Mustafa. Musafir. Jadi ketika kita musafir, boleh kita nggak berpuasa. Dan ketika itu pulang lagi kita ke rumah, maaf, istri kita memang tak berpuasa. Kenapa? Haid. Rupanya jam 3 sore haidnya berhenti. Ketika haidnya berhenti sampai pulalah bapak itu ke rumah sedang dalam keadaan tak berpuasa. Maaf, melakukan hubungan, maka itu tak bayar kafarat. Kenapa? Suaminya sedang tak berpuasa karena dapat keringanan musafir. Istrinya sedang dalam keadaan haid dan dia suci bersih jam 3 sore. Kan masih ada waktu. 3, 4, 5, 6. Masih ada waktu. Maka ketika melakukan hubungan itu tak dihitung kafarat. Paham ibu ini? Bapak paham? Paham Pak? Kemudian lagi Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semisalnya melakukan di bulan suci Ramadan, membatalkannya bukan langsung dengan hubungan. Misalnya dia makan kolak, minum air putih, itu pun enggak dihitung kafarat. Yang dihitung kafarat itu dia sedang puasa nih. Entah karena setan apa yang merasuki, tiba-tiba melakukan jima di siang itu yang membatalkannya hubungan itu, maka itu dikenakan kafarat. Begitu menurut ulama. Tetapi kalau orang yang sudah belajar fikih, makan kolak dia dulu, berarti batalnya bukan karena jima, tetapi karena makan kolak. Itu dia. Dia buka puasa dulu. Tapi jangan karena gini besok dilakukan pula. Ini namanya penjelasan fikih supaya jelas, jaleh, biar tak salah kaprah. Ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, bayar kafarat menurut mazhab Syafi'i cuma laki-laki. Loh Ustaz, kok cuma laki-laki? Karena terjadi atau tidak terjadi hubungan itu laki-laki. Kalau laki-lakinya nggak mau, pasti nggak terjadi. Maka di sini menurut mazhab Syafi'i, laki-laki yang membayar kafarat. Adapun ibu tak apalah bayar kafarat. Paham? Udah berapa? 4. Masuk yang kelima. Siapa itu puasanya yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mengeluarkan sperma dari kemaluannya. Kemudian baik dia perempuan mendapatkan kepuasan ketika di bulan suci Ramadan, maka batal puasanya. Tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, kalau nggak keluar gimana? Tetap batal puasanya. Jadi ini pasangannya berjima mengeluarkan. Jadi ini sengaja disusun sedemikian supaya enak mengingatnya. Jadi kalau sudah kita mengeluarkan, bahkan melakukan saja untuk mencapai yang sedemikian kepuasan itu, maka tak usahlah lagi puasa, makan aja kolak. Karena puasa itu pada hakikatnya imsak, menahan, baik dari makan, baik dari minum, terlebih adalah menahan hawa nafsu. Jihad yang paling kuat itu menahan hawa nafsu. Kadang-kadang orang bawa tembak, orang semangat takbir, tapi hawa nafsu menceritakan orang. Hawa nafsu tidak terkontrol di bulan suci Ramadan. Kenapa gitu? Istri halal atau haram kalau udah menikah? Halal, tetapi kenapa bisa menjadi haram? Itu tadi karena tidak pada waktunya, karena itu bulan suci Ramadan tak boleh. Tetapi ada waktu malam. Itu kata Allah, "Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum." Aku halalkan kepada kalian, kata Allah, pada bulan suci Ramadan untuk mendekati istri-istri kalian. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang-ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai.
Maka Al-Quran itu bicara tentang istri, menyuruh datang kepada istri, tapi mengibaratkan seperti ladang. Indah betul Al-Quran itu. Maka datangi kapan saja ladangmu itu dengan cara yang kamu sukai. Yang penting ingat ladang sendiri, jangan ada orang dicangkol. Begitu kata almarhum Jadidul MJ. Ibunda ayah anda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah berapa tadi? 5. Masuk yang ke-6. Apa itu Ustaz? Orang yang puasanya tidak diterima bahkan ditolak adalah orang haid. Apa? Haid atau menstruasi. Bukan haid yang mensilat tuh haid, bukan. Itu nanti lagi. Jadi haid. Jadi haid itu gimana Ustaz? Misal ibu puasa, kemudian jam buka kita 18.32, 18.31 mencucur keluar banjir. Jadi nggak usah lagi nunggu 1 menit tuh, makan kolak aja udah langsung. Kenapa? Udah batal, tak diterima. Tapi Ustaz 1 menit lagi, yang ibu menahan nafsu, menahan dari makan, itu udah dihitung pahala. Tetapi tetap yang akan datang di luar daripada Ramadan ibu ganti qadha. Qadha diganti, bukan kodok yang lompat tuh, kodok diganti. Paham? Nah, jadi kalau anak gadis ibu ada puasa, kemudian keluar darah menstruasinya, udah ibu suruh dia makan, terserah mau jengkol, gulai jariang, apa lagi, makan makanan, makan aja, tak usah dikasih dilarang-larang, makan aja. Paham bu? Paham? Udah berapa tadi? 6. Masuk kita yang ke-7. Apa itu yang ke-7? Nifas. Apa? Nah, nifas itu apa? Yang jalan-jalan itu lipas. Nifas itu orang yang keluar darah sebab melahirkan. Jadi kalau ada ibu hamilnya udah masuk bulannya, umumnya kalau emak-emak melahirkan 9 bulan 10 hari. Kok tahu Ustaz? Nanya sama bidan. Jadi kalau ibu-ibu melahirkan itu kalau usia 7 bulan itu tua. Tapi kalau masuk dia ke 8 bulan muda balik anak itu. Kok tahu Ustaz? Nanya sama bidan. Jadi kalau lahir belum waktunya 9 bulan 10 hari, 7 bulan anak itu tua. Tapi kalau 8 bulan muda balik. Jadi kalau lahir anak kemudian sedang puasa, jangan ibu tahan-tahan. Loh dek, kok nggak minum dek? Aku puasa bang. Nggak usah puasa, minum aja. Kenapa? Udah batal sebab darah itu udah keluar. Menurut mazhab Syafi'i, darah itu keluar selama 40 hari. Jadi setelah melahirkan, misalnya lahir hari ini, selama 40 hari ke depan darah itu keluar terus. Adapun yang cepat, nggak sampai 40 hari berhenti. Begitu bu. Jadi ketika itu batalkan aja puasa. Paham? Paham? Udah berapa? 7. Masih ada 2 lagi. Apa yang ke-8? Yang ke-8 adalah hilang akal. Apa bu? Hilang akal. Hilang akal di sini kami bagi menjadi 3. Yang pertama, hilang akal tidak disengaja. Contohnya kenapa? Misal dia lagi naik kereta nih, tiba-tiba tertabraknya belakang truk, pingsan. Gitu pingsan tak sadar. Kalau dia tertabraknya jam 6 subuh sampai buka puasa pun belum sadar-sadar, maka dia tak dihitung berpuasa. Tetap di hari yang akan datang diganti puasanya. Pertama. Baru ada gila atau hilang akal yang karena disengaja. Contohnya apa? Maaf, memasukkan pil-pil yang dapat melumpuhkan pikiran. Contohnya ya yang lagi marah-marah kita lah, anak-anak muda sekarang, sabu, apa lagi, morfin, apa lagi, ganja, ekstasi, pil koplo, pil anjing gila. Bilang anjingnya jangan buat-buat Ustaz ya, pil anjing gila. Maka ketika itu dimasukkan, karena obat itu dia hilang akalnya, tak berfungsi.
maka itu juga menghilangkan nilai puasa dan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang memang dari kecil usianya 30 tahun tetapi pikiran masih anak 10 tahun, anak 5 tahun. Adapun ini dia tak wajib puasa. Paham, Bu? Nah, jadi kalau mau kita tak puasa, ya udahlah, ikut aja anak-anak yang macam gitu. Tapi ingat, jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat, maka itu berdosa dan dihitung sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa? 8, masuk yang terakhir. Apa itu? Orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah taala adalah murtad. Apa, Bu? Apa murtad? Murtad adalah orang yang berawalnya beragama Islam, pindah dia keluar dari agama Islam. Terserah mau agama apapun itu, maka murtad. Awalnya dia puasa. Nama itu sama godin anak ada ifardisya Ramadan haji sanati fadlillahi taala. Puasa dia sahur, tetapi jam 12 siang ada pula tunangannya dari agama selain Islam. Bang, kalau kau memang mencintaiku, Bang, abang tinggalkan agama nenek moyangmu, Bang. Aku nggak bisa deh. Mama aku marah nanti, ayahku marah, nggak dapat warisan aku. Kalau kau nggak mau masuk pindah ke agamaku, Bang, say tomorrow, goodbye. Jangan lagi abang cari aku. Terakhir rupanya dia milih perempuan itu, pindah dia, murtad. Maka puasanya itu tetap tak diterima oleh Allah. Udah, batalkan aja puasanya. Kalau dari Islam ke agama lain disebut murtad, tapi kalau dari agama lain masuk ke dalam Islam disebut mu'alaf. Nah, jadi mu'alaf nih termasuk orang yang berhak menerima zakat. Berapa tahun? 3 tahun berturut-turut. Kalau udah lebih 3 tahun, udah tak dapat lagi, cari lagi. Jadi kalau ada mu'alaf itu kenapa harus dapat zakat? Walaupun dia kaya, mobil mengkilat, uang berlipat, bininya pun 4, tuyulnya pun 4, tetap dia dapat zakat. Zakat fitrah. Kenapa? Supaya kita itu membimbing dia. Dia ibarat orang baru. Kalau Islam pindah ke agama lain, murtad. Tetapi kalau orang yang dari agama lain masuk ke dalam Islam, mu'alaf, dan dia terhitung seperti anak bayi baru lahir. Saya tanya, Bu, kalau anak bayi meninggal, masuk surga atau masuk neraka? Kenapa dia masuk surga? Masih suci, belum ada dosa. Jadi kalau mau begitu, Ibu, puasa di bulan suci Ramadan, dengan puasa inilah membersihkan kita. Dari apa, Ustaz? Kesalahan, khilaf, dosa kita yang pernah kita buat di masa lalu. Siapa manusia selama 11 bulan tak pernah buat dosa? Enggak ada. Rasulullah tak pernah buat salah dan dosa. Kenapa? Karena hati Rasulullah sudah dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Ketika mau Isra, maka dibersihkan oleh malaikat Jibril, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah maksum, dijamin surga kepadanya. Begitupun Rasulullah tak kurang sedikitnya 1 hari 70 bahkan 100 kali beristighfar mohon ampun kepada Allah. Betul? Maka kita hari ini belum ada yang menjamin untuk masuk ke dalam surga, tetapi begitupun enggan mulut kita untuk beristighfar. Maka senantiasa kita beristighfar kepada Allah. Agar apa? Dosa yang pernah kita lakukan, puasa mungkin yang belum pas, puasa kita yang mungkin belum dapat pada tempat atau makomnya, mudah-mudahan Allah maafkan dan Allah ampunkan. Dari sekian banyak pahala kita, mungkin mendengarkan tausiah, mungkin sholat zuhur berjamaah, ini pula yang menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tambahan, Ibu, kalau sudah kita lakukan hal demikian, contoh tadi kita memasukkan makanan dengan sengaja, batal puasanya. Ingat, di hari selain Ramadan, sebelum Ramadan 1442 yang akan datang, mesti dan wajib diganti. Cemana Ustadz cara menggantinya? Misal ada puasa 6 Syawal, 6 Syawal puasa,
maka ibu jangan niat puasa Syawal, tapi duluankan puasa wajib. Karena nggak ada yang sunnah membonceng yang wajib, tetapi yang wajib membonceng atau membawa yang sunnah. Jadi niatnya cukup, ya Allah sengaja aku niat puasa ganti qadha di bulan suci Ramadan, puasa satu, misalnya ada 3, satu dulu esok hari karena Allah Ta'ala. Dah pas puasa di Syawal, pas kebetulan hari Isnin atau hari Kemis, maka ibu puasa wajib dapat berapa? 3. Pertama dapat puasa wajib, kedua dapat puasa Syawal, ketiga dapat pula puasa Kamis dan puasa Senin. Jadi niatnya cukup 1. Jangan sengaja aku puasa ganti dan puasa Syawal dan puasa Kamis karena Allah Ta'ala. Tak usah. Udah otomatis, udah secara otomatis ibu dapat pahala. Paham? Jadi sebelum kita tutup, ada pula yang mau ditanya. Kalau tak ada ditanya, kita sudahi dengan doa. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan diamalkan. Biar sedikit tetapi terus berkesinambungan diamalkan. Ini jauh lebih besar manfaatnya daripada teoritis, hanya cerita-cerita tapi tak ada implementasi yang harus kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Ada ibu angkat tangan biar langsung kita jawab. Bisa saya jawab insya Allah. Kalau tak bisa, PR untuk saya. Ada bapak? Ayah ada Pak Haji? Aman? Jaleh mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Incim ada nanya? Tidak ada. Ini yang anak-anak gadis ini nggak ada? Ini saking paham sampai tertidur-tidurnya dia ini. Nggak ada? Nanti ustaznya masih lajang. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari begitu cepat berjalan, sudah di akhir-akhir daripada Ramadan. Ibu, mari masak yang lezat, kenyangkan perut suami. Kalau tak ada suaminya, doakan suaminya. Insya Allah sampai. Kita ramaikan masjid. Mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah. Yakinlah Allah yang memberikan musibah, Allah yang memberikan ujian. Allah memberikan ujian itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menaikkan kita kepada level dan kelas yang lebih tinggi. Maka insya Allah Ramadan Fitri 1441 Hijriah akan tetap, walaupun berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Insya Allah dengan kekeluargaan, dengan silaturahmi yang kita panjatkan, mudah-mudahan ini pula menjadi penenang, pengobat untuk kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wasumma ila arwah jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wa kullu niyatin shalihah ala hadhihi al-jamaah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li mashayikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma dafa'na 'anil ghala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba waz zina wal munkar. Allahumma sahhil umurana wa umur walidina wa umur asatizatina wa umur ulama'ina wa umur jama'atina jama'a salatuz zuhri fil masjid al-falah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junud wal juzam wa sayyil asqam, khususan 'ala hadhihi al-jama'ah fil masjid al-falah. Ya Allah, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga dengan ceramah Al-Ustaz tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita ini. Pengumuman